Disitulah pada saat orang tercinta, orang terdekat saya sekalipun tidak bisa menemani saya. Sehingga saya yang ada dalam pikiran saya, ya Allah, saya berterima kasih dengan COVID ini. Saya bisa merasakan pada saat orang menjauh ternyata hanya Allah yang mampu menolong saya. Hanya Allah yang dekat dengan saya. Jadi saya tidak ada resah, ya kan? Tidak ada kata orang stres, enggak. Oh justru saya ini ternyata ini loh hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat berbahagia, bergembira karena mendapatkan kabar gembira. Sahabat dan panutan kita semua yang selalu memberikan inspirasi kepada kita semuanya, alhamdulillah telah sembuh dari COVID-19. Beliau adalah Pak Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Budi? Sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah, ini kita bertemu kembali ya. Alhamdulillah kesekian kalinya. Alhamdulillah. Dan ini kita ingin memberikan inspirasi dengan tema berbeda, Pak. Baik. Insya Allah banyak sekali warga yang sekarang dalam kondisi yang memang tertekan dan memang mentalnya sangat terpuruk karena kondisinya sangat memburuk ya, Pak ya. Alhamdulillah kita ingin memberikan kabar baik, Pak. Kabar baiknya adalah Pak Arif Hakim telah sembuh dari COVID-19. Betul ya, Pak ya? Betul sekali. Tafadhol Pak, diceritakan Pak gimana Pak awal mulanya. Baik, terima kasih Mas Budi atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah saya sudah sembuh dari COVID-19 dan alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah. Tetap stabil. Masya Allah. Riang gembira dan selalu bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Baik. Jadi gini Mas Budi. Ya. Ini kesempatan yang buat saya sangat luar biasa. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudara saya, baik di MTR maupun warga Bekasi maupun ya seluruh yang saat ini sahabat-sahabat saya yang sedang terpapar COVID-19. Singkat cerita, nih Mas Budi ya, saya terpapar COVID-19 itu pada tahun 2020 bulan Maret. 2020 bulan Maret. Dan waktu itu di bulan Februari akhir itu saya sudah dapat gejala. Demam, ya kan? Kemudian hilang penciuman, hilang rasa. Namun pada saat itu kan belum ada boleh dikatakan informasi yang lengkap, yang jelas. Seperti apa sih indikasi awal terkait COVID itu? Jadi waktu itu yang saya tahu, nggak mungkin COVID itu sampai ke Indonesia dari Cina jauh gitu kan. Namun faktanya saya singkat waktu 6 hari saya hilang rasa, hilang penciuman, kemudian saya kondisinya memburuk Mas Budi. Ya, memburuk, kemudian saya berobat. Berobat ke sebuah rumah sakit di Kota Bekasi. Memang saat itu saya kondisinya sedang di luar kota karena saya terus memburuk sehingga saya putuskan lebih cepat dari jadwal. Nah saya berobat langsung begitu datang di luar kota itu dan dinyatakan waktu itu ini hanya demam biasa. Karena waktu itu pihak rumah sakit menanyakan apakah Pak Arif ketemu dengan orang asing. Setahu saya dan seingat saya dari Februari akhir sampai Maret awal saya tidak ada. Ya, memang betul saya ada perjalanan pakai pesawat waktu itu. Memang sibuk sekali, baik itu terkait masalah bisnis dan juga masalah kegiatan lainnya yang saya harus memakai pesawat. Nah, saya kemudian berobat dan dokter pun menyatakan bahwa ini hanya demam biasa. Kemudian saya pulang, namun 2 hari dari situ memburuk, sesak napas dan batuk yang tidak pernah berhenti dan peradangan di tenggorokan. Nah kemudian jam 10 malam saya putuskan masuk ke rumah sakit dan saya masuk ke IGD. Nah di situ saya diobservasi, itu hampir kurang lebih sekitar 4 jam hasilnya keluar dan hasilnya itu membuat saya kaget, istri saya kaget dan dokter pun kaget karena saya tidak punya riwayat paru-paru akut.
Nah disitulah sehingga yang membuat saya dan istri bingung gitu. Saya kok mempunyai ya kan riwayat paru-paru, hasil yang terkait paru-paru itu yang tidak bagus. Nah dari situ saya sudah mulai paru-paru saya itu hasil ronsen torak itu berkabut, nggak kelihatan. Nah itu pun saya kondisinya sudah memburuk sehingga saya dinyatakan saya pneumonia, udah gagal napas. Sehingga waktu itu saya harus dibantu alat pernapasan, oksigen ya. Masuk ICU juga Pak berarti ya? Nah itu saya masuk ruang perawatan dulu itu 2 hari. Kalau saya itu 2 hari, namun memburuk terus sehingga saya masuk ICU. Di ICU dan waktu itu dokter mulai curiga, kok ini tidak punya riwayat paru-paru, tiba-tiba punya paru-paru, kan itu nggak mungkin gitu ya, hal yang kecil kemungkinan. Sehingga saya mau tidak mau waktu itu semakin ramai di media, wah COVID masuk Indonesia. Nah saya masuk ICU, ya kan, karena saya sudah gagal napas sehingga saya dibantu alat pernapasan. Singkat cerita saya di ICU itu kurang lebih setahu saya, seingat saya itu 2 minggu. Dan kondisinya gimana sih Mas Budi di ICU? Semuanya segala sesuatu saya pun antara ingat dan tidak. Ya kan karena semua alat mesin ya kan ya semua kita dikontrol. Sehingga saya bahkan ya kita apa-apa di tempat tidur. Dan itu di ruangan kaca isolasi itu luar biasa, itu tekanan secara psikologis. Namun saya ingat pada suatu hari saya ditengok oleh jajaran pemerintah, oleh Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi. Terima kasih waktu sudah datang dan nengok saya gitu kan, sehingga secara psikologi saya pun terangkat. Moralitas betul. Jadi semangat saya lagi. Walaupun sebetulnya sudah kepayahan. Air liur pun nggak ada Mas Budi, kering luar biasa. Benar-benar kering gitu. Waduh, itu saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Makan nggak bisa. Udah nggak ada rasa sudah pasti. Cuman karena saking keringnya air liur itu nggak ada, betul-betul nggak ada. Karena radang akut ya kan. Jadi si virus itu menyerang pangkal hidung, kemudian tenggorokan, ya kan. Itu sehingga penciuman kenapa nggak hilang? Kenapa hilang? Karena si virus COVID ini secara menurut informasi dia itu berkembang biak di pangkal hidung. Kenapa di pangkal hidung? Karena suhu yang ideal untuk berkembang biak itu di pangkal hidung. Karena lembab mungkin ya Pak. Nah, pokoknya gitu suhunya ideal. Ya, makanya kan berinkubasi itu kurang lebih sekitar 3-4 hari. Berkembang biak di sini sehingga dia turun ke tenggorokan, nanti ke paru-paru sehingga paru-paru saya penuh dengan putih, jadi banyak cairan. Berkabut lah kalau di hasil itunya itu ronsennya. Nah, saya 2 minggu di ICU di rumah kaca gitu kan, dengan kondisi antara ya begitulah, sadar ya, tidak sadar ya sadar. Namun ya yang terbayangkan pasti ya Mas ya, apa sih yang terbayang di rumah sakit, apa pasti ya kan? Suatu hal yang tidak diinginkan. Nah tidak diinginkan, kadang tidurnya itu nggak pulas, karena pasti saya sampai memimpikan suatu hal yang menurut saya ini menjadi pelajaran buat saya. Kematian lah, pasti itu terbayang sampai di tahap itu Pak ya, sampai di tahap itu gitu kan. Namun alhamdulillah ya kan, saya mendapatkan keilmuan sebelumnya yang saya ingat gitu kan, bahwa bahwa hidup ini yakin sudah Allah atur. Masya Allah. Bahkan sampainya saya di rumah sakit ini pun, terbaringnya saya di rumah sakit ini pun, saya waktu itu berpikir, yakin itu Allah yang menentukan dan itulah yang terbaik buat saya. Sehingga saya berpikir Allah itu menyuruh saya untuk istirahat, agar saya tidak jumawa bahwa saya punya punya semangat sehingga saya lupa terhadap tubuh saya. Padahal tubuhnya Mas Budi punya hak untuk istirahat. Betul. Nah, dari situlah saya menyadari, sudahlah. Sehingga yang ada dalam pikiran saya selama saya terbaring di ICU, saya itu hanya suruh istirahat sama Allah. Sehingga saya tidak berpikir yang lain-lain. Dan itulah yang mudah-mudahan waktu itu adalah ikhtiar saya yang bisa saya lakukan. Karena secara logika Mas, coba bayangkan,
kita nggak bisa ngapa-ngapain, terbaring di rumah sakit. Dan dibantu pula oleh alat-alat. Dibantu oleh alat-alat semua, bahkan ya kita nggak mandi, kita BAB buang air kecil pun di situ gitu kan. Itu hampir 2 minggu. Ya kan, makan pun sulit gitu kan, bernapas aja kita kayak orang dicekik, kayak orang kelelep di dalam air. Bener-bener susah sekali Pak. Susah, nggak bisa tidur. Betul-betul tidur itu kayak orang dicekik. Itu luar biasa Mas. Karena apa? Karena paru-parunya tidak bekerja dengan normal. Nah dari situ istri saya apa ya, suatu hal tuh datang gitu ya bersama anak-anak, namun apa daya gitu ya, saya nggak bisa nengok gitu, dia nggak bisa mendekat anak. Tapi waktu itu sebuah energi buat saya. Sebuah energi buat saya, ya kan, bahwa masih ada orang, anak-anak saya itu menjadi support, sebuah vitamin gitu kan. Karena namanya makanan selama itu kan nggak ada rasa, namun saya selalu dimotivasi gitu ya. Pokoknya harus makan karena tubuh ini perlu asupan, perlu protein, perlu gizi, sehingga yang menyembuhkan. Karena setahu saya juga waktu itu COVID kan belum ada obatnya gitu ya. Sehingga ya mau tidak mau dari dalam diri kita, ikhtiar maksimal kita apa gitu kan, yang saya bisa lakukan ya alhamdulillah. Waktu itu istri membawa oleh-oleh Mas. Selama di ICU itu saya dibawain tasbih, Masya Allah, ya kan, dan dibawain buku zikir Mas. Nah ini juga secara nggak ke ini yang saya bawa loh. Ini selalu buku zikir ini saya baca. Kok ini juga iya ini ya. Ini saya nggak disetting ya. Nggak disetting kita gitu. Memang nggak sengaja bawa begitu. Dan saya pun ya nggak tahu Mas Budi akan wawancara saya. Cuman ini yang selalu saya baca. Saya sampai ingat itu. Berisi zikir-zikir zikir pagi gitu, petang itu. Masya Allah. Ini itu obat yang saya lakukan. Dan ada sebuah doa gitu kan di dalam buku ini. Apa doanya kalau boleh berbagi Pak? Doa yang ada di sini ya yang zikir-zikir ini ada. Yang kalau yang saya waktu itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adabil qabr. Itu yang selalu saya ingat gitu kan, sehingga sampai hafal. Padahal dulu enggak, itu istri saya itu. Ini juga kok dibawa terus gitu kan, ini nggak ada rencana gitu kan. Nah sehingga saya disitulah pada saat orang tercinta, orang terdekat saya sekalipun tidak bisa menemani saya, sehingga saya yang ada dalam pikiran saya, ya Allah, saya berterima kasih dengan COVID ini. Saya bisa merasakan pada saat orang menjauh ternyata hanya Allah yang mampu menolong saya. Hanya Allah yang dekat dengan saya. Jadi saya tidak ada resah, ya kan? Tidak ada kata orang stres, enggak. Oh justru saya ini ternyata ini loh hikmahnya. Pada saat orang menjauh tidak mau orang mendekat terhadap saya. Ternyata Allah yang paling dekat. Wah, di situ Mas Budi nikmat yang nggak bisa dibayangkan. Allahu Akbar. Ya kan, itu luar biasa. Yang apa ya? Saya yakin betul, meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia yang Allah berikan kepada makhluknya. Itu nggak ada. COVID sekalipun, tergantung kita menyikapinya. Gimana kita mensyukurinya? Apapun yang terjadi nggak ada yang sia-sia. Nah, di situ saya bersyukur sehingga apa ya? Saya harus meyakinkan ke istri, walaupun saya sulit, ke suster sekalipun, saya selalu bilang begini, saya oke loh. Padahal saya nggak bisa berbicara karena saya pakai alat ini. Pakai kode saja berarti Pak? Kode saja. Itu luar biasa. Dan saya selama dirawat itu turunnya itu hampir 12 kilo. Wah, jauh sekali Pak. 12 kilo gitu kan berat badan saya, sehingga itu sangat luar biasa. Dan saya merasakan memang apa ya, kalau dengan akal sehat pasti saya akan drop dan sehingga mengganggu kesehatan. Namun ternyata harus kita lawan karena yakinlah bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Sehingga saya optimis aja, yakinlah saya bilang di luar sana nggak mungkin teman, saudara, bahkan kolega bisnis pasti mendoakan saya yang terbaik. Dan itu janjinya Allah. Yakin doa saudara kita, istri, anak itu akan dikabul oleh Allah. Amin. Itulah kadang-kadang orang nggak yakin terhadap doa kita akan dikabul atau tidak. Padahal hanya Allah lah yang mengabulkan doanya. Masya Allah. Di situ. Jadi bukan karena saya, tapi yakin orang-orang
sekeliling saya, mungkin Mas Budi, teman-teman semuanya di MTR juga mendoakan yang terbaik. Nah, di situ saya makanya selalu, kok Pak Arif orangnya ceria katanya. Ya karena kalau kita tidak memotivasi diri, mau siapa? Karena kesendirian loh. Siap. Ya kan? Di ruangan terbatas, terisolasi, nggak ada orang mau mendekat. Pada saat saya harus makan pun, maaf Mas Budi, saya di penjara hanya pakai plastik. Sehingga habis makan terus dibuang. Jadi obat pun bahkan suster atau itu seminimal mungkin untuk kontak dengan pasien. Sehingga sehari itu hanya sekali, pagi aja misalnya atau siang aja. Bener-bener kesepian. Betul-betul. Nah, disitulah ujian kita. Namun alhamdulillah saya dengan belajar di MTR gitu luar biasa. Waktu itu saya membawa buku zikir ini, ya kan, buku zikir ini, kemudian saya bawa buku 27 jurus jitu. Itu jawaban baru 3 jurus aja itu udah kejawab semuanya. Makanya buat sahabat semuanya, sahabat-sahabat MTR, yakinlah ya kan kepada Allah, apapun yang terjadi itulah yang terbaik buat kita menurut Allah, jangan menurut kita. Masya Allah. Pak, boleh bocoran 3 jurus yang bisa dibagikan ke teman-teman pemirsa semuanya? Aduh, saya udah lupa nih. Tapi insya Allah ada bisikan mungkin atau ada. Betul. Kita itu harus yakin bahwa doa kita itu dikabul sama Allah. Kadang-kadang kita nggak yakin masalahnya. Itu masalah keimanan. Nah itu jurus yang pertama. Yakin gitu. Coba deh Mas Budi baca buku. Siap. Terus yang kedua, ya kita harus yakin gitu bahwa Allah itu menciptakan ya kan jin atau setan dengan malaikat itu punya kemampuan yang sama. Yaitu apa? Membisik-bisiki kita. Little voice. Little voice ya. Nah, di situ kita harus bisa memilih. Ya kan? Oh, ini kayak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu setan yang memberi. Sehingga saya harus buang. Enggak, saya harus optimis. Saya harus sembuh. Anak saya menunggu saya. Karyawan saya menunggu saya. Teman-teman menunggu saya. Itulah di situ saya memotivasi diri. Baik. Karena orang kadang nggak bisa membedakan tuh antara bisikan setan dan bisikan malaikat gitu. Karena Allah menciptakan jin, ya kan, setan dengan malaikat punya kemampuan sama kan, membisik-bisik gitu loh. Nah itu adalah salah satu yang waktu itu saya terus motivasi, ya kan. Dan tentunya banyak sekali saya pokoknya bawanya karena yang bisa diikhtiarkan oleh kita, yaitu kita nggak boleh ikhtiarnya cukup hanya mengandalkan orang lain, nggak bisa. Kita juga harus ikhtiar, harus maksimal gitu. Nah itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa tawakal saja, namun kita pun ya harus ikhtiarnya gimana. Ya kan, walaupun dengan kondisi tidak berdaya, bisa kita ikhtiar dengan berzikir, dengan terus mengingat kepada Allah. Karena nggak ada orang lain lagi, hanya diri kita sama Allah. Tentunya tenaga medis pasti, ya kan, dokter-dokter juga. Namun kita nggak bisa mengandalkan ke mereka semuanya. Kita pun punya kewajiban untuk berikhtiar gitu. Nah alhamdulillah terus waktu berjalan ya kan, kemudian saya saya lupa tuh hari ke-10 apa hari ke-12 kondisi saya memburuk terus Mas. Memburuk terus, saya pun udah lupa hari karena tidak di dalam ruang isolasi ya. Nah sehingga saya harus dipasang ventilator sampai seperti itu. Kondisinya memburuk. Namun saya apabila akan diambil tindakan, otomatis kan harus diobservasi. Betul. Nah kemudian diobservasi, saya diambil darah, dicek torak segala macam. Itu selama saya itu dicek itu nggak boleh terlalu sering, foto X-ray kan akan merusak tubuh itu per 2 hari sekali. Nah itu di hari ke-10 dan hari ke-12 itu luar biasa Mas. Ya kan, luar biasa. Sampai yang hari ke-12 diambil pagi sehingga baru keluar malam, itu dokter semuanya ada yang nangis, ada yang suster juga terharu gitu kan. Pokoknya campur aduk suasananya. Suasana. Sehingga apa? Beliau menyatakan, kan di luar ya, dia teriak-teriak saya nggak begitu kedengeran. Dokter, suster itu, Pak Arif bersyukur, Pak Arif lah, saya nggak kedengeran. Sampai dia nulis pakai karton ditulis. Oh sampai segitu. Ditulis gitu ya, ditempel di kaca, memberikan kabar. Apa itu Bapak bersyukur katanya. Hasilnya 2 hari berbalik 180 derajat. Masya Allah. Padahal saya harus dipasang ventilator waktu itu. Hasilnya lebih baik. Ya Allah, itu semuanya bersyukur karena apa?
Ternyata saya kenapa dia sampai nangis bahagia, nangisnya bahagia gitu. Ya. Karena merupakan kesuksesan buat dia, buat rumah sakit. Baik. Bisa memberikan maksimal, ya kan, kepada pasien, ya kan, dengan sembuh. Itu kan ada sebuah prestasi. Betul. Ya kan. Nah itu mereka semuanya bahagia, geriang gembira pokoknya waktu itu. Sampai semua keluarga saya sama pihak rumah sakit ditelepon, bersyukur gitu, suruh sampai sujud syukur gitu. Ternyata sehat itu luar biasa. Rezeki, salah satu rezeki terbesar loh Mas Budi. Masya Allah. Selain rezeki, ya kan, selain nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, itu luar biasa. Ya kan, alhamdulillah tuh. Ya kan, sehingga saya disitulah merasakan lagi, ya kan, bahwa menyadari bahwa diri ini ternyata selama ini lebih banyak menikmati dibandingkan mensyukuri nikmat Allah. Saya bahagia banget. Walaupun dengan kesendirian saya, tapi saya bahagia. Ada sesuatu yang bisa diceritakan, nggak bisa dinilai. Kedekatan diri kita sama Yang Maha Kuasa itu luar biasa, Mas. Karena orang lain belum ada mendekat. Suster pun, pihak rumah sakit ketemu saya pun, maaf Mas. Kalau mentality kita nggak kuat, udah nggak ngomong, pakai APD-nya lengkap, coba, ya kan, kita bisa drop tuh mentalnya Mas Budi. Nah disitu, makanya kembali lagi lah, ya kan, bahwa yakin sebetulnya, ya kan, COVID ini 90% itu sembuh. Namun ini yang saya sangat khawatirkan, Mas. Apa itu, Pak? Sayangkan ke media, elektronik, ya kan, ke media cetak, ke bahkan media sekarang online. Itu kenapa tidak berimbang? Kenapa tidak yang suksesnya yang disampaikan? Kenapa kematian yang diberitakan? Kenapa tidak kesembuhan yang disampaikan? Sehingga itu sebuah motivasi buat yang sakit gitu loh, Mas. Ya kan? Motivasi buat teman-teman kita sehingga optimis. Yakin kok. Kita harus yakin dulu. Bukan berarti kita takabur, tapi kita harus yakin. Allah yakin. Mulainya dari diri. Dari diri kita. Membuang hal-hal yang negatif. Berita-berita negatif. Betul, karena tubuh akan merespon positif kalau pikiran kita negatif. Sehingga kalau kita yakin, selalu berpikiran positif, bersyukur, insya Allah respon tubuh kita juga akan merespon positif. Alhamdulillah. Sehingga menurut informasi bahwa COVID itu bisa dilawan oleh imun kan, betul. Dan imun itu akan naik pada saat apa? Pada saat kita bahagia atau bersyukur. Sehingga dengan bersyukurnya kita, dengan bahagianya kita, sel saraf pusat kita akan menghasilkan hormon, namanya hormon endorfin. Betul. Dan hormon endorfin itu yang akan melawan atau menaikkan imun kita dan melawan COVID. Masya Allah. Jadi sebetulnya obatnya di dalam diri kita loh. Dari hal itulah Pak Arif mulai berangsur-angsur sembuh begitu ya Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu jangka waktu berapa lama Pak dari proses pertama disampaikan bahwasanya terkena COVID sampai sembuh, benar-benar sembuh, itu berapa lama itu Pak? Saya hampir total 1 bulan. 1 bulan penuh. Betul. Apa yang dilakukan selain tadi mungkin ada, ya pasti ada pihak dokter ya yang membantu dari pihak rumah sakit ya. Kemudian tadi ada keluarga khususnya istri yang support penuh walaupun tidak bisa berkata-kata tapi memberikan dengan kode, kemudian dengan doa, dengan zikir dan lain sebagainya. Selain itu apa Pak mungkin Pak yang bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian? Bersyukur Mas. Bersyukur ya Pak. Saya salah satu yang boleh dikatakan beruntung, ya kan, atau boleh dikatakan ya saya ya harus bersyukur lah. Karena apa? Salah satunya ternyata waktu itu saya putuskan untuk berhijrah atau merubah diri kita. Itu dengan keluar dari tabiat buruk, berutang itu Mas. Ya kan, saya sebelum COVID ini di 2019 itu sebetulnya saya, ya Allah, luar biasa, saya dalam tekanan utang. Itu juga yang membuat tambah terpuruk begitu ya Pak, begitu ya? Betul, itu kebanyakan mungkin dari beban pikiran. Sehingga alhamdulillah saya 2020 itu memang 2019 awal saya sudah putuskan untuk berhijrah, untuk membenahi bisnis saya, membenahi keluarga saya, dan membenahi diri saya. Ya sampai detik ini pun terus masih belajar, masih membenahi diri. Ya alhamdulillah, mungkin salah satunya karena waktu itu saya sudah tidak terlalu terbebani dengan kewajiban cicilan Mas, gitu kan Mas Budi. Tidak terbebani dengan
pikiran yang seharusnya tidak terjadi, yaitu apa? Ya kita fokus terhadap kesehatan, fokus terhadap bisnis, fokus terhadap keluarga. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini sangat luar biasa dampak dari utang itu, Mas. Tabiat buruk utang itu sangat luar biasa, akan mempunyai dampak terhadap diri kita. Dan baik, alhamdulillah ya, dengan saya terlepas dari utang, tentunya utang riba, itulah salah satu yang sehingga saya merasa optimis, ya kan, pada saat saya sakit juga, sehingga tidak membebani secara psikologi saya. Dan itu menjadi vitamin buat saya sebetulnya kan, sehingga saya fokus dengan kesehatan dan diri saya, tidak dibebani dengan mikirin utang, bayar utang. Kebayang ketika memang sudah terbeban oleh beban COVID yang luar biasa, betul, terbeban juga oleh beban utang yang luar biasa juga, itu akan menambah buruk gitu Pak mungkin ya. Betul, salah satu tabiat buruk utang apa kan Mas? Ya. Salah satunya membuat seseorang sakit-sakitan. Oke. Ya kan? Karena apa? Karena beban pikiran yang sangat luar biasa. Beban pikiran. Karena apa? Utang itu wajib dibayar. Sedangkan uang, bisnis, kesehatan adalah sebuah ketidakpastian, Mas. Nah, di situ. Jadi buat sahabat-sahabat, yakinlah bahwa COVID itu 85-90% bisa disembuhkan. Dan yang menjadi vitaminnya juga adalah ya kita, karena salah satunya alhamdulillah sudah selesai dengan lunas utang. Jadi seperti itu Mas Budi. Masya Allah, alhamdulillah kita ingin memberikan kabar gembira bahwasanya Pak Arif sudah sembuh. Artinya memang bagi teman-teman sekalian yang sekarang sedang memang dalam masa sulit ya Pak, karena kan kita memang banyak sekali berita-berita yang memang berseliweran, banyak sekali yang terindap COVID. Namun kita kabar gembira adalah Pak Arif sudah sembuh, dan insya Allah ini akan memberikan semangat yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa bagi teman-teman yang di luar sana yang juga berjuang Pak. Kita doakan semoga negeri kita tercinta ini semakin lebih baik lagi, ekonomi semakin lebih baik lagi, dan alhamdulillah Pak Arif sudah lunas utangnya semuanya, bebas. Alhamdulillah Mas Budi. Masya Allah. Aduh, itu yang sangat luar biasa. Berapa Pak? Saya utang 20M lunas, kemudian COVID-nya selesai. Alhamdulillah. Sehingga apa ya, saat ini aduh luar biasa lah. Ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat sana. Di luar sana, yakin insya Allah utang sahabat-sahabat, bapak-bapak semuanya insya Allah bisa selesai, ya kan, asal kita apa, pantaskan diri kita di hadapan Allah agar kita pantas ditolong oleh sama Allah. Kemudian kita lepaskan kemelekatan kita terhadap dunia ini dan segerakan bayar utangnya. Ya kan, karena apa? Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lah kita akan tetap optimis, kita bisa lebih baik, dan tentunya insya Allah rezeki atau nikmat yang salah satu yang terbesar selain nikmat iman Islam itu sehat walafiat Mas. Nikmat sehat luar biasa yang betul, banyak orang lupakan. Nah, di situ. Masya Allah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Semoga kita tetap waspada Pak. Kita tetap harus hati-hati. Kemudian kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Pak ya. Amin, dan betul, kita doakan semua teman-teman sekalian yang sedang berjuang semuanya sehat. Keluarga kita semuanya sehat. Amin. Warga masyarakat Tanpa Riga semuanya sehat selalu. Amin. Insya Allah kita dapat berbincang lagi tentang inspirasi yang luar biasa lagi. Kalau ngobrol dengan Pak Arif tentu saja banyak inspirasi yang luar biasa. Salah satunya hari ini kita ngobrol tentang bagaimana sembuh dari COVID-19. Terima kasih wallahul muwaffiq. Kita tutup acaranya Pak yang sedikit ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.